Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi bersama saya di bahasan laju reaksi di episode pertama ya, episode pertama nih. Masih dalam channel yang sama, channel yang sama yaitu Responsi yang disponsori oleh Departemen Akademik Himpunan Mahasiswa Kimia UPI gitu ya. Oke, bahasanya laju reaksi. Definisi laju reaksi. Kalau definisi laju reaksi mah cukup aja berarti ya. Perubahan konsentrasi gitu kan tiap satuan waktu. Beres aja ya kuliahnya. Oh, enggak sesederhana itu. Enggak sesederhana itu, Ferguson ya. Di sini tuh kalau perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, itu disimpulnya laju emang. Tapi perlu diketahui ada beberapa mungkin guru kita gitu ya yang memandang laju reaksi itu sebagai vektor. Nah, ini permasalahan-permasalahan kayak gini harus diangkat saya rasa ya. Jadi kalau laju reaksi dari pandangan dulu perspektif lingkungan kita gitu ya, ada yang menganggap kecepatan. Kalau kecepatan itu ya identiknya dengan vektor. Vektor. Kalau vektor itu kan harus punya arah ya. Kalau punya arah dari asumsi yang saya tahu, karena saya tuh nggak diajarkan oleh dosen yang mazhabnya ini gitu ya. Itu arahnya tuh katanya dari A ke B kayak gitu. Jadi dari jat A menjadi jat B itu didefinisikan sebagai arahnya gitu. Tapi saya yang dapat itu di kelas yang ini, ya laju mah laju aja, gitu ya. Skalar. Kita hanya fokus pada perubahan konsentrasinya saja. Jadi delta konsentrasi tiap waktunya. Jadi dia nggak punya arah gitu ya. Nah, kalau yang kecepatan kan vektor di samping dia punya besaran gitu ya, yang ini dia juga memperhatikan A ke B-nya gitu ya. Tergantung teman-teman milih yang mana gitu ya. Nantinya juga ada titik temu gitu ya. Cuman ya bedanya A ke B-nya itu untuk yang kecepatan lebih diperhatikan juga gitu. Kalau sekarang yang saya adopsi gitu ya sampai sekarang ya saya lihat hanya perubahannya saja kayak gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Oke? Umumnya laju reaksi beriringan dengan konsentrasi gitu ya. Konsentrasi siapa? Nah, kita kombinasi aja ya. Kombinasi antara kecepatan dan skalar gitu ya. Konsentrasinya konsentrasi siapa? Nah, ini masuk ke mazhab yang kecepatan. Jadi saya tuh sebenarnya dosennya satu, tapi ya ilmunya saya bisa combine antara keduanya gitu ya, alhamdulillah. Nah, jadi laju berbanding lurus dengan konsentrasi. Konsentrasi siapa pertanyaannya? Jika reaksinya A ke B gitu ya. Dan dari kiri ke kanan kan? Nah, dia tuh harus seiringan dengan konsentrasi A. Kayak gitu ya. Jadi kalau dari ini ini kasus satu ya, kasus satu, laju reaksinya itu beriringan dengan konsentrasi A, teman-teman. Nah, bagaimana kalau arahnya berkebalikan? Ya laju reaksi, ini kasus 2. Kasus 2. Jadi harus ada tanda ya. Kasus 2, itu dari sini ke sini ya. Kasus 2. Supaya ada beda. Laju reaksi beriringan dengan B ya. Jadi kalau B meningkat gitu ya, laju reaksi kedua itu akan meningkat. Jika A yang meningkat, laju reaksi satu itu akan meningkat gitu ya. Berapa sih pastinya gitu ya? Kalau pastinya itu bukan tanda beriringan ya. Itu harus tandanya sama dengan, dihubungkan dengan tanda sama dengan gitu ya matematisnya. Jadi laju reaksi kita artikan R gitu ya. Ini juga R atau ganti tinta ya. R, R itu akan sama dengan masing-masing dengan
A ataupun B, konsekuensi dari adanya sama dengan ini melahirkan variabel baru yang disebut K, konstanta laju. Kayak gitu ya. Jadi tandanya nggak lagi beriringan. Kalau beriringan ada subjektivitas, itu hanya pengamatan saja. Tapi udah sama dengan di sini udah pasti masuk ke objektivitasnya gitu ya. Ya objektivitasnya meningkat. Jadi kita bisa hitung secara matematis kayak gitu ya. Ah, nah inilah definisi laju kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas gitu ya. Oke, mungkin jangan di bab ini, tapi di bab selanjutnya gitu ya. Untuk definisi laju saya rasa cukup dulu sekian. Kita masuk ke episode 2, yaitu laju reaksi rata dan laju reaksi sesaat gitu ya. Supaya bertahap kita masuk ke kinetikanya kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Prinsipnya alon-alon asal kelakon, sedikit-sedikit asal kelakukan gitu ya. Dan kita paham apa yang saya bicarakan. Cuma kalau kita bicara panjang lebar tapi nggak ada yang satupun yang nempel. Ini juga kan belum tentu nempel ya. Oke, mohon maaf ya jika ada kesalahan. Biar topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke episode 2.